Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik sekali begitu ya, ada kabar dari Tempo bahwa ya warga usir ya pendemo berbaju Jokowi Ma'ruf Amin ya depan Rocky Gerung, di depan rumah Rocky Gerung. Artinya apa? Kok selama ini semakin muak begitu ya demo Rocky Gerung sana sini begitu. Apa yang mau kita tuntut begitu kan? Sebenarnya kritikan-kritikan dari Rocky Gerung kalau menurut saya pribadi itu sebagai kontrol terhadap pemerintah saat ini bagaimana kekayaan alam kita begitu kan atas kebijakan-kebijakan mereka terkontrol begitu kan. Seharusnya kan masyarakat memberikan apresiasi kepada Rocky Gerung di situ begitu. Kalau logika kita logika yang sehat pasti ya akan mendukung si Rocky Gerung begitu. Jadi persoalan-persoalan ini saya kira ngapain kita harus demo sana sini begitu kan. Kalau mau dia dilaporkan, ya tunggu saja di pengadilan. Kan selesai begitu kan. Jadi banyak sekali pro dan kontra. Bahkan ya, baju ya Jokowi Ma'ruf Amin di situ seolah-olah ya keren di situ begitu kan. Tapi tahu-taunya dibubarkan oleh warga di situ begitu kan. Dan bahkan kabarnya begitu kan. Orang-orang yang demo di depan rumah Rocky Gerung begitu ya. Dibayar 100.000 untuk 4 orang begitu. Bayangkan begitu ya. Jadi kalau 4 orang berapa? 25.000 begitu kan. Jadi inilah persoalan-persoalan sekarang banyak sekali pro dan kontra begitu. Saya melihat bahwa Rocky Gerung selama ini begitu kan kalau mau demo saya kira tidak baik juga di satu sisi begitu kan. Karena ucapan Rocky Gerung bisa saja kenyataan. Bagaimana ya konsesinya sekarang begitu di IKN? Berapa yang ditawarkan kepada asing begitu kan ya? Apalagi ke Cina begitu. Katanya ada investasi 175 triliun begitu ya. Dan bahkan di satu sisi begitu kan ya, hak guna usaha saja begitu kan. Masanya di situ katanya ratusan tahun begitu kan. Ini kan logika-logika aneh. Bisa saja pernyataan Rocky Gerung sekarang itu mungkin masyarakat tidak begitu sadar tapi tahu-taunya mungkin suatu saat nanti bisa sadar begitu ya. Bahkan ya banyak sekali pro dan kontra begitu ya, masyarakat dikerahkan di situ begitu ya untuk menangkap satu orang Rocky Gerung saja begitu kan. Bahkan si Benny begitu kan memberikan kritikan luar biasa dan bahkan ada masa 18 Agustus katanya demo besar-besaran untuk menangkap Rocky Gerung. Tapi yang menjadi viral hari ini begini. Saya bacakan ya di Tempo begitu kan. Viral di media sosial, warga mengusir atau membubarkan aksi demo di depan rumah Rocky Gerung di Bojongkoning ya, Babakan, Madang, Bogor. Warga yang mengusir pendemo beralasan karena aksi mereka mengganggu warga sekitar ya, serta membuat keonaran. Terlebih ya aksi ya pelemparan telur ke rumah Rocky Gerung dinilai menyebabkan bau terhadap beberapa kafe atau restoran yang ada di sekitar rumah mereka. Bayangkan begitu kan. Begitu teganya kepada saudara-saudara kita begitu sampai ya demo melempar ya telur busuk begitu ke rumah Rocky Gerung begitu. Tetangga kita begitu dan bahkan ya tempat-tempat di depan ya sebelah rumah Rocky Gerung juga menjadi ya bau di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya saya kira bahwa persoalan-persoalan politik hari ini begitu kan kalau memang keras terhadap kritikan Rocky Gerung saya kira sah-sah aja begitu kan. Kenapa kok sekarang yang dikritik itu adalah Pak Jokowi tiba-tiba relawannya baper di situ begitu kan. Bapernya luar biasa begitu kan. Delik aduannya ya seharusnya Pak Jokowi sendiri begitu melaporkan ya masyarakatnya begitu. Bayangkan, mulai dari pejabat negara, si Bene kan pejabat negara dan banyak yang melaporkan Rocky Gerung. Bayangkan begitu. Pejabat negara itu digaji oleh rakyat, untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, tiba-tiba rakyatnya mau ditangkap, mau dilaporkan. Kan aneh begitu. Jadi saya kira inilah politik Indonesia begitu. Kapan mau maju bangsa kita kalau seperti ini terus begitu ya. Sayang seribu sayang begitu kan ada orang yang kemudian ya punya narasi yang baik, punya pengaruh yang baik sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah malah mau dilaporkan begitu. Karena ini begitu ya. Ya, padahal ya di IKN kalau kita mau ya keterbukaan selama ini, saya bukan tidak setuju dengan IKN. Saya setuju sekali dengan IKN, tapi bukan sekarang yang harus kita bangun. Ya ada masanya di situ begitu. Lihat saja di negara-negara lain misalnya begitu ya. Terkait dengan perpindahan ibu kota begitu. Di Brazil, apakah dia sukses begitu? Berapa kali mereka begitu kan? Tapi tidak sukses begitu kan. Suatu saat nanti sama dengan yang ada di IKN yang ada di DKI Jakarta begitu. Ya, di ibu kotanya sendiri misalnya di KN begitu kan ya.
untuk kemajuan itu membutuhkan 30 tahun, 20 tahun baru ada kemajuan luar biasa seperti yang ada di DKI Jakarta. Saya kira seperti itu begitu. Tidak mungkin tiba-tiba 1 tahun, 2 tahun, lalu kemudian sama dengan yang ada di DKI Jakarta. Saya tidak mungkin begitu. Mungkin ASN-nya yang pindah ke situ masih membutuhkan tempat, rumah dan sebagainya begitu kan. Ada rumah misalnya kredit membutuhkan jangka panjangnya 20 tahun, 15 tahun dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja begitu kan. Rumah sakit kalau sakit masih kemana begitu kan? Kalau tidak disediakan di ibu kota itu begitu. Mungkin bisa saja begitu 30 tahun, 40 tahun lagi ya perkembangan di Jakarta masih menjadi potensial yang sangat luar biasa dari dampak ekonomi saja begitu kan. Sedangkan IKN ya tidak akan pernah ada kemajuan ya kalau ya pada hakikatnya kemajuan itu menunggu waktu di situ begitu. Ya sekitar 20 tahun, 30 tahun di situ baru ada kemajuan luar biasa begitu kan. Tapi di satu sisi bandingkan, ya sekarang ekonomi yang ada di Jakarta, bisnis, hotel, tempat dan sebagainya begitu kan, ya masih menjadi barter yang luar biasa di ibu kota. Ya hari ini begitu dalam artian ada kemajuan besar di situ begitu ya. Tapi di satu sisi orang kenapa sih ya enggan sekali begitu kan melihat bahwa yang selama ini dilakukan oleh Rocky Gerung ya di satu sisi ya hampir 80% banyak yang mendukung Rocky Gerung di situ begitu. Karena di satu sisi seolah-olah tidak ada manfaatnya begitu ya demo sana sini begitu kan. Bahkan ini betul aksi mereka mengganggu lalu lintas ya. Terus kan di sini juga banyak tempat wisata kuliner ya. Mereka lemparin telur ke rumah Rocky Gerung itu baunya sampai ke resto yang ada. Bahkan aksi pembubaran demo ya berbaju Jokowi Ma'ruf Amin itu dibagikan oleh akun korban ya checklist 1 ya yang diunggah di akun Twitter dengan judul "Sudah muak warga usir relawan Jokowi ya dari rumah Rocky Gerung." Masyarakat ternyata warganya di situ di sekitar tetangga Rocky Gerung sudah muak melihat apa yang selama ini dilakukan oleh demo-demo yang bayaran di situ begitu kan. Bisa saja demo abal-abal di situ begitu. Sayang 1000 sayang begitu kan. Di negara demokrasi modern hari ini begitu kan bukan seperti itu. Demo besar-besaran tidak begitu ditanggapi oleh pemerintah begitu ya. Artinya apa? Gagasan itu paling penting ya sebagai kontrol pertama, yang kedua sebagai demo untuk mereka untuk pemerintah begitu kan. Jadi kalau hanya Anda turun di jalan, masanya hanya 10.000, masa Jokowi mau menemui mereka begitu? Tidak mungkin begitu kan. Coba bayangkan aksi buruh beberapa kali begitu, aksi buruh dan sebagainya begitu kan. Tapi Pak Jokowi menanggapi santai-santai aja, pemerintah menanggapi santai-santai aja di situ begitu kan. Nah, karena bukan zamannya sekarang untuk ya demo seperti itu begitu. Zamannya sekarang adalah bagaimana narasi-narasi itu begitu kan, kritikan-kritikan itu melalui gagasan dan ide begitu kan. Ya mungkin di satu sisi dengan perkataan seperti ini bisa saja begitu ya. Rocky Gerung ya bisa saja pemerintah mulai agak kepanasan mereka begitu ya. Jadi saya rasa ngapain ya mau menangkap Rocky Gerung begitu. Saya kira ya perlu akal sehat lah ya untuk melihat situasi ini begitu kan. Mungkin sekarang tidak akan terbukti begitu pernyataan Rocky Gerung, tapi suatu saat nanti bisa akan terbukti apa yang selama ini terjadi begitu kan. Karena masyarakat Indonesia itu karena sudah dipecah begitu ya, dukung si A, dukung si B, dukung si C begitu kan. Pada akhirnya itu menjadi dampak kepada demokrasi kita begitu. Persoalannya adalah satu, yaitu adalah kepentingan mereka begitu kan. Terus kemudian ya yang ia lakukan hanya ini ya kenyang pribadi mereka begitu. Jadi kepentingan itu sangat luar biasa begitu. Coba bayangkan relawan Pak Jokowi hari ini. Siapa yang tidak punya jabatan di situ begitu? Tapi kan seperti itu logika kita begitu. Coba Pak Jokowi setelah lengser tidak menjabat lagi yang menjadi rakyat biasa di situ, apakah banyak yang mau mendukung mereka? Saya kira sedikit begitu kan. Inilah persoalan kepentingan mereka sebenarnya begitu kan. Tapi saya lihat bahwa Indonesia akan maju ketika kita yang bersama-sama melakukan perubahan kita kepada bangsa kita. Ide yang punya gagasan besar begitu untuk membangun bangsa, merubah bangsa kita, kebijakan-kebijakan yang ada selama ini yang diterima oleh akal sehat kita sebagai rakyat Indonesia begitu kan. Ya, melihat bahwa tidak stagnan begitu kan. Kita harus ada kemajuan. Orang-orang tidak tahu di luar sana
wah kenapa ini harus ada perubahan dan sebagainya. Padahal perubahan itu penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya adalah narasi-narasi Rocky Gerung untuk menjadi dampak sebagai kontrol bahwa ide dan gagasan itu sangat penting bagi bangsa kita, ke pemerintah kita begitu, kepada kepala negara kita begitu. Kepala negara kita adalah milik kita semua. Maka jalan satu-satunya ide dan gagasan dan kritikan itu adalah sebagai kontrol daripada ya keluar-keluar di jalan tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Honda di Podcast Rakyat ini.